Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Satap Karangkobar, Ibu Hedi Rahmawati MPD. Kemudian ada Bapak Ibu guru hebat dari Sempatika SMP Negeri 3 Satap Karangkobar. Alhamdulillah atas segala nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang istimewa ini, ruangan tercinta kita, lab IPA Sempatika, untuk acara diseminasi PPKG PJOK model pendidikan kebugaran melalui festival olahraga, agama dan seni atau biasa disingkat dengan formasi di SMP Negeri 3 Satap Karangkobar. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada acara ini bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi kali ini akan ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan kepala sekolah, yang ketiga ada diseminasi yang akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Eko Budi Santosa SPD selaku guru PJOK di SMP Negeri 3 Satap Karangkobar. Kemudian dilanjutkan dengan proses diskusi dan refleksi. Kemudian acara yang selanjutnya ada pembacaan hasil jalannya kegiatan, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, acara diseminasi ini merupakan salah satu kegiatan untuk menghidupkan tombol kita, komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 3 Satap Karangkobar. Siap ya Bapak Ibu? Ya, Sempatika? Siap. Ya, kita harus siap untuk terus meningkatkan kompetensi dan produktivitas diri kita, sehingga harapannya pelayanan yang kita berikan kepada peserta didik kita juga akan semakin meningkat. Sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara hari ini bisa semakin lancar dan membawa banyak keberkahan untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Hedi Rahmawati MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titik selaku wakil kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan karyawan semua, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Eko yang nantinya akan selaku sebagai narasumber dalam kegiatan kombel kita, yaitu tentang diseminasi RTL PPKGP JOK model pendidikan kebugaran melalui festival olahraga, agama dan seni atau disingkat dengan formasi. Bapak Ibu semua, pertama-tama kita selalu panjatkan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sekali pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali bertatap muka dalam rangka menghidupkan kombel kita, sehingga dengan adanya kegiatan ini harapan saya kombel kita itu tidak mati suri atau biasa disebut dengan mungkin praktek yang baik di komunitas belajar. Salam dan salawat mana kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir zaman nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu semua, pada hari ini saya ikut berbangga karena ada warga di sekolah kita sekarang yang sudah mengikuti PKG. Harapan saya semoga kedepannya Pak Eko setelah selesai mengikuti peningkatan kompetensi guru ini, nanti Pak Eko akan lebih memiliki kompetensi lagi dalam membimbing siswa-siswi di sini, sehingga harapan saya dan mungkin harapan kita semua tidak hanya saya, insya Allah sekolah kita akan bisa lebih maju menonjolkan ciri khas kita, sekalipun tidak di bidang akademik, paling enggak mungkin di bidang olahraganya yang nanti akan kerjasama dengan agama dan seni seperti itu. Harapan saya yang terakhir adalah
kepada Bapak Ibu semua, monggo ikuti kegiatan PKK ini dengan baik dan kegiatan Kober ini dengan baik, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi kita semua yang muaranya adalah untuk apa ya, peningkatan siswa, peningkatan keterampilan siswa, kesehatan siswa, yang ujung-ujungnya adalah nanti seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita semuanya adalah berpihak pada murid. Seperti itu. Mungkin hanya ini saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Heri Rahmawati EPD sudah memberikan sambutan, motivasi dan juga arahan. Semoga bisa semakin menambah semangat kita semua untuk semakin meningkatkan kompetensi diri kita sebagai pendidik. Nah, yang kedua, meskipun ya Bapak Ibu kita sudah tidak asing sekali kata diseminasi, karena sekolah kita di Kombel belajar kita itu memang sudah sering melaksanakan diseminasi, karena alhamdulillah di sekolah kita sudah 50% itu guru penggerak. Nah, namun dalam setiap kegiatan itu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Jadi kita tetap fokus dan tetap konsentrasi untuk mengambil ilmu, wawasan serta hikmah dari kegiatan acara kita. Untuk acara yang selanjutnya yaitu adalah acara penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Eko Budi Santosa, disilakan. Ya, terima kasih sebelumnya dari moderator Bu Titi Grafrianti SPD. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, tanggung jawab kita, yaitu bekerja untuk menuntun atau mencerdaskan peserta didik yang ada di Simpatika ini. Kedua kalinya, selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, panutan kita, idola kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjalankan secara istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan di yaumul qiyamah nanti kita semuanya mendapat syafaat di Allahumma amin. Yang pertama, di sini saya mohon maaf sekali jelas mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya yang seharusnya bersama peserta didik, dan alhamdulillah di hari Jumat ini sekolah kita itu kegiatannya adalah kegiatan P5, dan hari ini juga yang nanti akan saya ceritakan di sini sampaikan kayak waduh berat. Di sini hanya menceritakan saja, jadi pembelajaran yang saya pelajari di sini saya akan ceritakan. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan di sekolah kita. Hanya saja saya rangkum dan saya satukan menjadi ibarat satu keluarga atau kombel. Nah, di sini saya berkaitan dengan ini, mohon izin, ini saya video berdokumentasi untuk bukti bahwa saya itu sudah melaksanakan kegiatan diseminasi. Bahasa kerennya intinya ya cerita-cerita kita dongeng seperti biasa, diskusi di tempat duduk kita di kantor. Ya, di sini saya menceritakan tentang model pendidikan kebugaran. Nah, pada dasarnya kebugaran itu atau kesehatan itu yang utama. Lebih-lebih kita adalah manusia biasa. Jadi ketika kita sakit sedikit saja, pegel-pegel, nikmatnya sungguh luar biasa. Kita pengen sehat sebenarnya, ya. Untuk tangan ngangkat, kaki melangkah, rasa enak ya, jelas mengganggu. Nah, di sini kita akan menceritakan atau bercerita tentang kebugaran. Nah, ini disesuaikan dengan minat bakat yang ada di sekolah kita.
saya mengambil tema melalui festival olahraga, agama dan seni atau formasi. Jadi nanti lingkupnya adalah kombel kita yang sudah ada, ya. Terus melalui kerjasama antara mapel agama, seni dan matematika, IPA dan guru BK yang ada di sekolah kita, nanti kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan ini yang khususnya di SMP Negeri 3 Santa Narkoba. Dan sebelumnya di sini ya, sini hanya pengantar saja. Seperti yang saya hormati Bu Heri selaku kombel, ya. Jadi yang ada di sekolah kita, ya, sebenarnya ini kita harus bisa memakai aset yang ada. Lebih-lebih Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini guru-guru yang luar biasa, hebat semuanya, ya. Jadi jangan sampai kita antara 1, 2, lebih-lebih kita ada guru penggerak, kita bergerak, bukan itu, ya. Di sini semua bergerak, ya. Itu hanya label saja, ya. Di sini memakai aset saja, itu melihat latar belakang yang ada di sekolah kita. Itu pendidikan kebugaran merupakan bagian integral dari pengembangan peserta didik yang membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Nah, di sini karena banyak peserta didik kita itu malas untuk berangkat sekolah, itu bukti nyata, ya. Bagaimana caranya kita biar anak itu aktif, senang betah di sekolah, jangan buru-buru ada jadwal minta pulang, ya. Terus kegiatan ini itu pembelajaran yang berbasis project. Nah, ini kemarin di sana intinya itu project, Bapak Ibu. Pembelajaran mapel yang di kelas bukan berarti sudah tidak baik, tapi project itu benar-benar menentukan, lebih-lebih di sekolah kita. Kemarin tadi pagi saya tanya anak pembelajaran ketika guru masuk kelas menjelaskan misal matematik, Bu Adis menceritakan tentang rumus, misal 1 pangkat berapa, ada soal, dikasih soal, dikerjakan. Itu hanya 4 anak yang merasa senang. Tapi saya menceritakan contohnya, misal Bu Adis mengajak ke lapangan, itu ada balok kursi, kira-kira kursi itu diukur berapa tingginya, luasnya berapa, katanya lebih asik, lebih diajak, lebih memanfaatkan aset kita lingkungan, masuk ke area pinggir jalan, anak menghitung kendaraannya lewat. Nah, itu di situ anak mengamati, ada yang lewat jalan ditulis jalannya berapa langkah, kira-kira antara jarak sekolah itu tidak dihitung, pasti ada aturannya. Mobil apa, terus kecepatannya berapa. Nah, itu pintar-pintar kita sebagai seorang pendidik bagaimana cara membuat anak itu aktif bergerak. Nah, itu menggunakan cara matematik dengan perhitungan. Terus dengan bimbingan konseling juga sama, ya. Kita sambil bercerita, kira-kira anak kalau pulang sekolah sih mainnya apa ya? Nah, kita sambil cerita dongeng. Setelah tidak sadar anak itu jadi terlatih untuk menceritakan, untuk bercerita. Itu dengan berbeda kursus ini banyak. Di sini anak yang berkreasi, alhamdulillah itu luar biasa, ya. Lewat bimbingan titik, anak kreasi gambarnya kalau dipajang ya, alhamdulillah luar biasa. Itu berkaitan dengan di luar granul itu anak jadi terbuka. Oh ya Bu, saya mengembangkan ini, saya kemarin di EC, yang EC itu sudah biasa katanya. Nah, itu berkaitan dengan granul. Baik IPA, nah IPA berarti anatomi tubuh. Jadi kita bergerak, itu gerakan apa sih? Otot apa? Tangan apa kaki ketika bergerak apa? Nah, misal seperti itu berkaitan dengan IPA. Terus agama, nah, mana nanti singkat gas, gerakan ayo sholat, gerakan apakah gas. Nah, di sini saya ke arah situ. Nah, lewat sholat gerakan apa yang kita ketika takbir, ketika
ketika sujud, ketika rukuk. Nah, saya mengambil di situ istilah PJOK-nya. Terus ya itu. Terus rasa kekuatan manusia ya seperti guru, terus KDD, orang tua. Nah, kita harus ada apa namanya komunikasi dengan orang tua lewat WA bisa, atau mendatangi ke sekolah, ke rumah, atau mungkin kita diskusi ketika anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran, kita dekati. Bukan berarti anak itu tidak mau, tapi pasti butuh pendekatan atau kasih sayang dari seorang ibu atau bapak gurunya. Terus berkaitan dengan budaya. Nah, budaya di sini anak memang kalau suruh belajar di ruangan ya lebih kita mengerjakan soal yang biasa mereka ya kayak gitu. Nah, di sini makanya kegiatan proyek ya ini benar-benar saya amati ini ya mendukung untuk kegiatan anak juga untuk kita semuanya. Terus ini berdasarkan aset ya. Terus dana bos jelas pasti. Kemarin saya tidak tahu Pak, Bu Eva ini ada rakyat, ada pingpong, alhamdulillah terima kasih. Nanti tanpa saya minta sudah memfasilitasi itu dari kebijakan selaku dari kepala sekolah bendahara. Saya terima kasih banyak biar anak itu benar-benar ada. Ketika awal tidak ada ya olahraga mau seperti apa, hanya gerak saja. Itu terima kasih dukungannya. Nah, berkaitan dengan kegiatan proyek itu. Terus dalam kegiatan proyek ini saya mendukung dan memfasilitasi kebutuhan belajar dan pendidikan kebugaran. Di sini banyak anak yang malas untuk bergerak. Saya sendiri kalau pas pembelajaran PJOK materinya tidak disukai, lebih antar gender perempuan laki-laki, pembelajaran berbalap yang perempuan nggak mau. Nah, saya menggunakan model SEM kemarin, Sport Education Model. Itu perannya, Pak, saya pengen jadi penonton saja, silahkan penonton berkreasi. Jadi anak dengan cara melihat, tadi Faisal pada saat memasukkan bola itu menggunakan kendaraan apa? Punggung kaki Pak. Berarti kan paham dengan menjadi penonton lewat motivasi kreasinya terbuka. Dan seorang Dimas sekarang luar biasa. Kemarin ada videonya, saya pilih videonya luar biasa, tanpa nyontek, tanpa naskah, keluar dengan sendirinya itu menjadi reporter. Bagaimana menyampaikan motivasi, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Terus ada seorang pelatih Ridwan bisa mengkoordinir pemain-pemainnya untuk bisa bermain yang sportif, yang hebat. Terus ada yang kesehatan. Nah, jadi kita sekarang menjadi seorang dokter, tak libatkan menjadi P3K. Ya alhamdulillah bisa berjalan. Hanya saja memang kurang butuh waktu karena kemarin hanya 2 hari, 1 hari untuk persiapan, 2 hari ini langsung saya ambil video. Hanya butuh bukti saja sebenarnya, tapi kalau diprogramkan sebenarnya bisa berjalan lebih baik. Itu berkaitan dengan SEM untuk mengatasi masker. Nah, tujuan program ini, itu proyek ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik aktif, kreatif dan produktif serta memiliki tubuh yang sehat. Nah, kayak kemarin habis karnaval pada pegel-pegel. Terus yang kedua, mendukung pengembangan peserta didik di masa pertumbuhan agar mereka dapat berpartisipasi dalam membangun dengan baik. Namun juga kepemimpinan murid, yaitu student agency, itu melalui program berpihak pada murid. Anak di situ terbuka menampilkan atau menunjukkan kreasinya, pengennya apa. Nah, ini menjadi student agency. Anak itu kepemimpinan muridnya muncul. Jadi ini jadi seorang pelatih kepingin bagaimana. Nah, itu. Terus yang ketiga, untuk karakter profil pelajar Pancasila. Ini jelas ya, di temanya juga lagi digaungkan P5 ya. Terus yang membentuk karakter kepribadian yang berintegritas serta kesadaran akan hak dan kewajiban manusia. Di sini karakter memang anak kita, usaha kita luar biasa, betul-betul benar-benar bimbingan dari percaya diri, kejujuran dan sebagainya. Terus mendorong untuk berempati. Nah, ini masuk dalam lingkup bisa grandul karena di sini hanya sekolah peserta didik kecil, tapi banyak yang
belum apa namanya ya, pas, belum cocok, satu desa aja belum cocok. Nah di sini berempati bagaimana apa ya, mengetahui keinginan temannya, mengetahui keinginan bapak ibu gurunya, kan seperti itu. Terus yang terakhir, meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah di sini harapannya tidak hanya untuk khusus saya untuk bukti tugas saya, harapannya ya bisa berjalan dengan sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Nah ini capaian arahnya, ini bentuk capaian proyeknya itu memecahkan masalah dalam dunia nyata. Nah ini kemarin benar-benar nyata, mau segera. Nah seorang Faisal hanya berapa langkah ya, nah, sudah tidak kuat. Padahal di sini langsung bisa merefleksi, kenapa saya tidak sarapan? Nah kenapa tidak sarapan? Nah, jadi anak itu sudah ada perubahan. Kemarin saya tadi suruh minta bantuannya, alhamdulillah dengan cepat, tanpa marah, tanpa apa, melibatkan orang lain atau temannya ngangkat-ngangkat ini. Nah ini biar untuk apa? Biar tidak malas gerak. Terus kemudian saya didik yang aktif, kreatif, produktif, raga yang sehat, jiwa yang kuat. Itu berkaitan dengan kegiatan pensi sebenarnya, kebersihan itu anak dibebaskan. Nah ini para wali kelas silakan, senangnya ngepel, ya ngepel, ditunjukkan yang kotor. Terus senangnya nyapu, ya nyapu, tunjukkan yang kotor. Cari sampah, silakan ada sampah yang bisa dibuat kerajinan, langsung dibuat. Silakan bebas mau apa kreasinya. Terus kemudian apa semangat belajar yang tinggi. Nah, ini menjadi yang pokok ini. Anak untuk belajar saja males-malesan, abot-abotan, melihat matole, melihat gurunya. Saya sendiri kadang merefleksi terus bagaimana caranya anak itu biar semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terus langkah-langkahnya, ini ada Jumat pagi bersih, sehat riang. Walaupun kita sudah bisa berjalan, tapi belum maksimal berkaitan dengan jumpa berseri ini. Sebenarnya ada bersih, sehat riang, sarapan pagi, bawa bekal, ya masih ada yang belum bawa. Nah, ini dari kesadaran. Nah, gerakan ayo sholat ini juga luar biasa langka ya. Tidak semua sekolah negeri ada, kalau mungkin swasta sudah berjalan. Saya melihat teman itu statusnya bareng-bareng murojaah dan sebagainya, sholat duha, itu yang luar biasa. Pembelajaran kalau kita tekankan hanya pembelajaran di kelas, bukan berarti tidak bermanfaat, tapi kayak sia-sia. Kita 2 jam pembelajaran menjelaskan luar biasa panjang lebar, hanya satu anak yang bisa menangkap, yang lainnya hanya duduk santai, tidak ada manfaat yang bisa didapatkan. Itu gerakan ayo sholat, dan itu juga ada program sudah jalan, tinggal mengistiqomahkan dalam menjalankan gerakan ayo sholat itu. Terus gerakan anti perundungan juga ini nanti kalau bisa berjalan ya, titik dari proyek kegiatan ini anak megang guru megang berapa anak, itu luar biasa. Kalau bisa berjalan kedekatannya, insya Allah mungkin saya belum berjalan, tapi sudah jamin insya Allah tidak ada anak yang bolos lagi. Kalau nanti bisa diterapkan di jalan, nanti solusinya apa sih? Kemarin saya hanya sudah manggil kelas 7 dan kelas 8, 9 yang sudah lebih dari 3 kali tidak masuk, suruh menceritakan. Kalau tidak masuk di rumah ngapain? Kalau memang positif ya kita kasih apresiasi ya. Lebih-lebih kalau negatif kita arahkan untuk berangkat sekolah. Dan di sekolah kok bagaimana biar senang anak. Nah itu kita ceritakan, saya juga belum membaca hasilnya, tapi anak sudah mengumpulkan. Itu berkaitan dengan brand. Terus support education model. Nah, ini kemarin hanya sekilas ya, salah satunya bermain peran sinetron, tapi alhamdulillah bisa berjalan. Tapi kalau lebih panjang lagi waktunya, insya Allah bisa menghasilkan proyek yang luar biasa. Sebenarnya anak-anak kita itu berpotensi semuanya. Jadi hanya yaitu minat bakatnya yang belum berani dikeluarkan sebenarnya. Jadi yang dikeluarkan itu hal yang tidak baik, yang baik malahan
simpan, karena di lingkungan kita, sekolah kita itu yang baik itu masih sedikit. Kayak kemarin alumni kesini siapa namanya? Calvin. Nah, kok syukurannya bagus, itu sudah dari sananya katanya. Nah, dari sana berarti aturan yang sekolah sudah diterapkan, banyak anak yang melakukan itu. Tapi kalau di sini sekolah kita banyak yang tidak. Jadi anak itu beranggapan masih baik ya tidak rapi seperti itu. Makanya kebiasaan kalau dari kita sudah sepakat itu, insya Allah anak pasti mengikuti. Kalau alumni sini bujunya sama apa bisa berprestasi, bisa di sekolah di sana, di sini OSIS, di sana bisa OSIS juga. Jadi kan kita pasti tidak salah mendidik. Ada anak satu yang bisa kalau lebih aset yang ada ini hanya bisa didik yang berapa, kita aset walaupun mesti kekurangan, tapi kita aset bisa memanfaatkan usaha didik yang ada. Nah, peran utama itu guru sebagai peran keteladanan. Nah, ini sekali lagi. Terus dan fasilitator hanya mengarahkan kok. Wis nyontoni, wis terus ngawasi kok, duduk udah, nggak usah ikut cawe-cawe. Terus peran didik sebagai peran dalam setiap kegiatan dan langkah-langkah ASI. Nah, ini bagaimana cara motivasi anak itu biar untuk meningkatkan atau bergerak dalam setiap aksinya, baik jumpa berseri, gas, grandum, dan set ini. Terus ini masanya ini ya, ini 3 bulan bulannya ini buat itu. Nanti berkelanjutan ya. Bulan pertama, minggu pertama sosialisasi kegiatan, bulan pertama, minggu kedua, ketiga, minggu keempat itu pelaksanaan proyek, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Bulan ketiga, minggu keempat pelaksanaan proyek festival olahraga, agama, dan seni. Nah, nanti jadi apa namanya puncaknya itu. Nah, terus untuk programnya itu program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler atau masuk dalam kegiatan P5, yaitu proyek pembuatan proses belajar Pancasila. Terus kita peserta itu semuanya kelas 7, 8, 9 karena kita sekolahnya kecil. Kalau di suasana kelas 7, 8, 9 temanya beda. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam tiap waktu sesuai aksi dalam 3 bulan. Jumpa berseri yang sudah kita bersama itu Jumat pagi, terus gas gerakan ayo sholat juga sebenarnya sudah jadwal, tapi anaknya belum bisa menempatkan jadwal yang sudah ada. Terus grandum ini yang nanti akan sudah berjalan tapi belum maksimal, nanti insya Allah nanti lewat budgeting programnya nanti kita melaksanakan bareng-bareng khusus untuk pembuatan poster dan deklarasi. Nah, dalam deklarasi itu anak itu bisa menceritakan keluh kesahnya, masalahnya itu seperti apa. Desain yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu. Terus berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nah, ini saya melakukan KBS. Nah, ini KBS komunitas belajar sekolah. Lebih-lebih di sekolah kita sering banget diseminasi ya, diseminasi beli ya, tinggal mengaksikan nyatanya, hasil nyatanya yang seperti apa. Itu berkaitan dengan struktur program dan mitranya. Terus penyaran tentang kapasitas yang dimiliki kelas, itu sekolah memiliki kelas sekolah, guru, dan memberikan profesional ya, sertifikasi di sini sesuai dengan kualifikasi guru penggerak, calon guru penggerak, dan sebagainya. Itu memiliki lingkungan sekolah yang asri, sebenarnya asri di sini aman, nyaman, karena dalam area pegunungan. Itu kan sekolah yang berada di depan jalan raya provinsi yang tadi sudah saya sampaikan. Terus lingkungan sekolah yang kecil dan jumlah siswa yang cukup untuk dilayani dan proses pembelajaran. Walaupun kecil tapi ini dijadikan aset sebenarnya. Terus lingkungan sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan Chromebook yang cukup. Tidak semua sekolah mempunyai ini. Ini luar biasa sekolah kita, aset yang sudah kita miliki. Dan ini rencana evaluasi. Ini beberapa hal yang perlu dievaluasi, itu aksi kegiatan meninjau dari tujuan program. Nah, jadi tujuannya dari awal tadi dilihat, evaluasinya jadi nggak sih tujuannya seperti itu. Jadi ketika kita menilai melihat tujuan yang sudah ada di situ. Terus umpan balik dari peserta didik berkaitan dengan aksi kegiatan. Nah, dari murid yang sudah ada itu diberi umpan balik ya.
berkaitan dengan ASI kegiatan. Terus refleksi guru berkaitan dengan pelaksanaan program. Itu kita sebagai seorang guru itu merefleksi. Jadi setiap harinya saya sebenarnya menanyakan, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak sih? Anak untuk menyampaikan itu belum belum bisa terbuka. Nah, dengan keadaan ini kita boleh merefleksi jadi lewat kertas, anak menulis, ya masih kadang sama. Jadi anak 1-2 refleksinya sama saja karena nyontoh. Nah, karena belum terbiasa untuk menyampaikan berkomunikasi dengan nanti program Grano. Mudah-mudahan anak itu bisa lebih dekat dengan gurunya, sering bercerita, lebih terbuka. Itu berkaitan dengan proyek ini. Terus evaluasi kinerja dalam kolaborasi kegiatan ASI. Nah, ini di setiap kegiatan kita berefleksi bareng-bareng. Oh, apa sih yang kurang, apa yang sudah berjalan, apa yang belum. Kita evaluasi bareng-bareng. Terus yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan penguatan waktu. Efektif keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai peran ASI kegiatan. Nah, di sini hanya satu saja contoh Jumpa Berseri, program yang sudah ada tapi dari dulu belum beri titik akhirnya. Minggu keempat belum ada anak yang pensi pentas ini. Walaupun ada kadang hanya satu anak itu tidak, padahal bebas kali ya. Padahal juga mau misal tadi saya contohkan bebas, pengen pinter ada ekspresikan, latihan ada, yang lainnya mendengarkan. Itu tidak hanya suara yang diolah, tapi apa mentalnya untuk tampil. Itu evaluasi. Terus kemudian tantangan. Nah, ini pengelolaan waktu jelas, jadwalnya itu tantangan. Terus motivasi peserta, bagaimana kita sudah baik dalam meluncurkan program, tapi peserta didiknya susah untuk diatur ya. Misal pembelajarannya wis jos, ya menggunakan model inovasi yang luar biasa, tapi peserta didiknya untuk diarahkan ke situ, dimasuk ke situ, nggak mau. Nah, makanya dari peserta didiknya itu benar-benar kita motivasi, itu menjadi tantangan yang paling berat menurut saya. Evaluasi umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif itu kepada setiap peserta. Jadi timbal balik. Terus kedepannya orang tua dan komunitas. Nah, makanya kita sering ketika peserta didik yang mungkin susah diatur, kita harus komunikasikan dengan orang tua. Alhamdulillah kayak kemarin Rio juga ada perubahan. Nah, kita komunikasi langsung dengan orang tua. Jadi pendekatan biar nanti kita sama-sama kita mengarahkan di sini, orang tua mengarahkan di rumah. Tuh. Terus yang solusinya itu penjadwalan yang efisien. Itu setiap kegiatan harus jadwal diatur. Kalau memang tidak cukup berarti diubah lagi. Terus menggunakan pendekatan yang positif. Itu antara kita menilai peserta didik, kadang saya juga bertentangan dengan yang sering saya sampaikan, sebenarnya membuli, molok-molok, tapi saya jelaskan sekalian. Karena anak itu ketika saya ngomongnya, bilangnya secara halus, mungkin dengan kata-kata yang positif, anak itu tidak memahami. Ya, tapi tak jelaskan ini itu nggak baik, saya ngomong itu tidak baik, tapi biar paham, biar teman yang sudah baik itu tidak, oh benar, itu seperti itu, saling menilai. Terus mengadakan pertemuan dengan orang tua dan komunitas seperti ini tidak harus resmi seperti ini karena hanya untuk bukti ya, nanti bisa saling duduk, 1-2 cerita, ini ada soalnya kegiatannya ini seperti ini, dan nanti ada kegiatan yang saling berkelanjutan dan saling menguntungkan sama mapel. Itu berkaitan dengan tanda. Mungkin itu matur nuwun atas waktunya. Ya, terima kasih atas perhatiannya mendengarkan apa yang saya ceritakan di sini. Bukan berarti saya yang paling, tapi hanya ya cerita-cerita lah, dongeng-dongeng. Mudah-mudahan nanti ada manfaat berkah lebih khusus untuk peserta didik kita ke depannya biar lebih semangat untuk belajar ke sekolah kita, dan nanti ada hasilnya proyek yang nanti bisa kita tampilkan, tayangkan lebih di event-event kayak
kegiatan karnaval kemarin. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu dan tempat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Pak Eko Budi Santosa atas penyampaiannya, berbagi praktik baiknya ya tentang model pendidikan kebugaran melalui formasi festival olahraga, agama dan seni. Nah, untuk acara selanjutnya itu adalah diskusi dan refleksi. Nah, mari Bapak Ibu silahkan yang ada unek-unek apa yang disampaikan berkaitan dengan berkaitan dengan formasi ini, barangkali untuk menambahkan atau mungkin saling berbagi. Ya, ada yang mungkin ingin ditanyakan? Mungkin saya juga penasaran ini Pak Eko. Kalau boleh saya bertanya, itu saya dari tadi penasarannya ketika panjenengan itu menyampaikan sen dalam pembelajaran, penilaiannya itu bagaimana? Apakah nanti ada seperti pembelajaran kita di kelas ada kayak LK atau mungkin apa? Nah itu atau murni dalam satu kegiatan itu khusus untuk bermain peran atau bagaimana itu? Saya nitip satu pertanyaan, saya penasaran. Yang mungkin ya bagi yang lain bagaimana ini? Untuk yang lain mungkin. Terima kasih Pak Eko. Tadi yang saya amati, saya juga muncul pertanyaan, gimana caranya pembagian jadwal kegiatan itu nanti antara menggabungkan agama, seni dan sebagainya seperti itu agar bisa berjalan katakan efektif, sistematis dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mungkin ingin dicapai. Ya, terima kasih atas masukannya dari Bu Titik. Bagaimana penilaiannya? Ya, luar biasa, karena ketika kita menjadi seorang pendidik atau pembelajar, kita dituntut nilai. Nah, Bapak Ibu di sini saya kalau LK tidak, yang penting rubriknya. Di situ anak bisa langsung atau penilaian namanya antar teman, kayak bahasa kerennya peer teaching ya. Jadi kita menilai antar teman. Jadi antar teman. Iya. Nah, jadi asesmen antar teman. Jadi bisa menilai langsung. Kalau rubriknya nanti bisa, kalau membuat ada rubrik, anak di situ untuk mensentrang. Misal dalam menjadi seorang pemain sepak bola sudah ada kerjasamanya belum? Nah, arahnya sikap bisa kerjasama. Dan dalam poin skor tinggal kita yang mengolah. Itu seperti itu. Oh, bisa skor aktif anak seperti itu. Nah, dengan bermain secara kerjasama, sering kompan. Dari situ anak bisa mengamati langsung. Jadi di situ tidak hanya penilaian secara dari observasi dari guru, tapi antar teman itu dilibatkan. Jadi ini yang lebih baik malahan. Jadi penilaian tidak hanya dari guru, tapi dari teman, dari murid sendiri yang mempraktikkan, tapi juga menilai teman yang lain dengan beda-beda peran seperti itu. Jadi anak kemarin ya sempat air protes itu yang lebih bagus. Nah, saya tak ulang berkaitan dengan SEM kemarin, itu yang menjadi pokok utama itu siapa yang mulai permainan itu rame, semua menyebut Dimas. Nah, dengan bagaimana itu menjadi seorang, selain reporter itu menjadi seorang sekarang apa ya? Ya selain wartawan, bisa mengeluarkan soal atau persoalan kata-kata gambarnya soal simptomatik lah. Jadi bisa apa ya? Bu Titik yang sudah melihat, karena Bu Titik kita bantu untuk video itu bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lah biasanya. Jadi anak itu yang tidak paham, mohon maaf, bingung mau, tapi yang paham lebih semangat untuk menyampaikannya. Bagaimana cara menyikapi anak yang tidak? Saya lupa,
dia mengeluarkan alat obat yang ada, ya P3K. Kemarin salsa sama siapa itu? Iya, iya benar-benar anak suruh apa membawa sendiri. Kamu tugasnya pengennya apa? Dari satu hari itu, saya tim kesehatan Pak, ya. Yang perlu disiapkan apa? Anak, saya tidak menyuruh apa. Seorang pelatih apa? Dia mau disiapkan latihan dan sebagainya. Lah, seorang pemain seperti apa? Reporter apa? Jadi saya tidak terlibat di situ. Saya hanya memfasilitasinya tugas dan alhamdulillah hanya 2 hari kok. Lalu itu di programnya itu bisa berjalan. Mungkin itu berarti jadi langsung terima kasih banyak yang luar biasa. Terus berkaitan dari Bu Hari waktu, nah tadi juga saya sudah nyampaikan sebenarnya sudah ada sholat duha sudah ada ya jadwalnya. Nah kita tinggal berjalan saja Bu. Jadi sholat duha waktunya sholat ya sholat. Nah, bagaimana anak itu dengan kesadaran dirinya tanpa disuruh, nah ini kan luar biasa pembiasaan yang bisa berjalan ini. Hanya satu yang tanpa disuruh salsa itu pun sholat masih di rumah. Ini tak arahkan di sini. Terus sholat dulu berjamaah juga kamu nggak ngoprak-ngoprak, nanti kan Bu Eva masih manjat, ya naik, dia masih duduk santai. Nah, ini belum ada kesadaran. Makanya tersirat apa gas, yuk gas, kan apa gas ya. Gerakan itu sholat itu gas. Itu berkaitan dengan waktu dari. Terus jumlah berseri juga sudah ada. Sebenarnya tinggal kita bagaimana apa menjalankan, karena kita tidak bisa sendiri, harus kolaborasi semuanya. Antara orang harus berperan, yang menjadi yang mau tampil yang defensifnya kan harus latihan, cek latihan tampil kan nggak bisa. Makanya dipersiapkan pengennya tampil apa setelah dibebaskan. Mungkin itu berkaitan dengan waktu. Terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Ini masih ada kesempatan untuk 2 orang penanya mungkin, atau mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksinya. Oh ya, silakan Ibu Eva Ulfia. Terima kasih. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Eko tentang pembelajaran berbasis SEM itu. Jadi SEM itu sebenarnya di sini tadi mohon maaf saya belum terlalu jelas sintak-sintaknya seperti apa, mau dijelaskan kembali. Kemudian apakah SEM itu bisa diterapkan di mapel lain seperti itu Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu Eva, silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang juga luar biasa dari Bu Eva berkaitan dengan apa SEM itu bisa diterapkan. Kok ini kan sebenarnya pendekatan kalau SEM itu bisa. Bagaimana materi atau tema itu akan kita sampaikan. Misal apa tentang peringatan Hari Besar Islam yang ada. Nah, di situ kan anak bisa bermain peran. Kayak kemarin kan sudah menerapkan sebenarnya. Tapi bagaimana? Iya, bermain peran seperti itu. Tapi harapannya anak itu harus dilibatkan dari seorang panitia bagaimana. Jadi kan kita belum maksimal, sudah berjalan tapi tidak maksudnya anak menyenangkan sebenarnya. Bagaimana menjadi seorang ustadz simpen anak. Nah, harapannya menjadi seorang apa dari pembacara terus mengambil apa gambar video. Nah, itu kan melibatkan. Nah, di sini belum berjalan seperti itu. Kemarin sudah ada pembicaranya apa dokumentasi, belum bisa berjalannya, padahal bisa, tapi belum apa ya kesadaran dirinya. Dari pembuatan kanvas sudah ada, sudah bisa, tapi belum bisa memanfaatkan. Mungkin itu singkatnya ya, kita hanya mau materinya apa, misalnya HBI, Isra Mi'raj, atau mungkin peringatan ya di kelas bisa. Yang penting apa ada bermain perannya, semua makhluk bisa. Lebih BK walaupun tidak pembelajaran, silahkan kamu sing anak sing paling bener siapa Bu? Lona. Ya 789 ya 789. Rio siapa? Rio sama aku. Nah di situ anak disuruh bercerita. Dongeng. Iya, bukan teman-temannya, depan bulan dulu menceritakan. Kalau di kelas kan nggak ada katanya.
Mungkin di BK ada pendekatannya role play ya. Role play. Ya, nanti ada konselor dan siswanya. Iya. Siswa berperan jadi konselor bagaimana menangani kasus yang ini kalau kamu jadi itu. Nah, di situ anak secara tidak langsung anak itu menilai dirinya. Oh, sebenarnya nyosing terlakon itu salah. Silahkan bebas, sudah. Yo, tadi ngapain yo? Minggat pak, minggatnya apa? Nah sebenarnya cerita. Misal aku, nanti kan aku cerita dengan sendirinya. Gak usah mendengarkan saja, guru mendengarkan. Apa yang orang ceritain gue? Nah, tapi dia menjadi terbuka, menerima cerita bebas, gak usah. Kalau sebenarnya menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, syukur-syukur. Kalau bahasa bola senyamannya, tapi dengan itu bisa apa ya, memotivasi anak itu buat coba cerita. Tapi kalau ditendang terbuka, anak itu kan jadi apa? Tegang. Tidak ada namanya lebih-lebih mau menilai dirinya. Oh ini benar pikirannya seperti itu, karena tidak ada apa untuk mengeluarkan dia, bukan mungkin itu. Ya, demikian tadi sesi untuk proses diskusi dan refleksi. Kemudian sesi yang terakhir adalah sebelum yang terakhir adalah pembacaan hasil jalannya kegiatan. Silakan kepada Ibu Notulen, Ibu Arselona, disilakan. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit membacakan notulen untuk kegiatan hari ini, yaitu judul kegiatannya Model Pendidikan Kebugaran melalui Festival Olahraga, Agama dan Seni yang disingkat formasi di SMP Negeri 3 1 Atap Karangkobar, Sempatika, pada hari Jumat 23 Agustus 2024, waktu pukul 10 sampai jam 11, tempat Laboratipa. Panitianya ada Ibu Heri Rahmawati MPD sebagai penanggung jawab. Yang kedua Bapak Eko Budi Santoso SPD sebagai penyaji diseminasi. Yang ketiga ada Ibu Titik Ragilianti SPD sebagai moderator. Yang ketiga ada saya sendiri Arselona Yulia Sasi sebagai notulen. Yang keempat yaitu ada Ibu Afrida Adis Febriantika SPD sebagai penerima daftar hadir. Agenda rapat yang pertama yaitu pembukaan, dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang kedua itu sambutan kepala sekolah. Yang ketiga penyampaian singkat diseminasi oleh Bapak Eko Budi Santoso. Yang keempat proses diskusi dan refleksi. Yang kelima pembacaan hasil jalannya. Yang keenam penutup. Untuk sambutan tadi dari Bu Heri sudah disampaikan, kegiatan kumpul ini terus terlaksana sehingga membuat siswa lebih meningkatkan keterampilan dan memenuhi kebutuhan siswa sesuai AHJ. Dan penyampaiannya diseminasi RTL PPK PJOK, yaitu perencanaan kegiatan komunitas belajar dengan guru gabungan yaitu PJOK, PAI, Seni Budaya, Matematika dan Bimbingan Konseling dalam kegiatan berbasis proyek yaitu Festival Olahraga, Agama dan Seni yang disingkat formasi. Gitu. Terima kasih Bu Titik. Sama-sama Bu Lona. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Mungkin sebelum penutupan ya saya ingin menyampaikan sedikit insight yang mungkin saya pribadi dapatkan dari acara ini, yaitu setelah tadi saya menyimak itu di sini ada merdeka yang ingin diwujudkan itu adalah merdeka bagi murid dan merdeka bagi guru. Bagi murid berarti seperti tadi dengan SEM tadi, murid bebas, saya ingin menjadi apa, saya ingin menjadi yang dicita-citakan dan sebagainya, melakukan sesuatu sesuai dengan bakat minatnya. Kemudian merdeka bagi guru, ternyata tadi penilaiannya juga lebih memudahkan, tidak memberatkan, dan itu guru pun lebih merdeka dalam merancang pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi di sini luar biasa, benar-benar pembelajaran yang merdeka. Kemudian untuk tadi insight yang berikutnya, menurut saya ini pembelajaran berbasis proyek ini ternyata sangat bermakna bagi murid karena kontekstual, benar-benar berhubungan dengan kehidupan murid sehari-hari. Jadi
mari kita lebih lebih menggiatkan pembelajaran yang berbasis proyek sehingga anak didik kita pun lebih bersemangat untuk belajar di Sepatika. Demikian mungkin kegiatan diseminasi PPKG-PJOK model pendidikan kebugaran melalui Festival Olahraga Agama dan Seni SMP Negeri 3 Satap Karangkobar. Mari kita sudahi dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf saya sebagai moderator apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.